ke orang lain, lu hukumi saya serambangan dewek ya. Contohnya ke Haji Imaduddin. Pemicu adalah Imaduddin Yusuf. Kamu dan lu ini nggak pakai juga lafaz amdi mana khos juga ke Imaduddin. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Imaduddin yang memulai itu semua. Imaduddin bahkan mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu terputus, bukan terputus, Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan Alwi Amul Faqih. Wali Songo itu satu jalur nasabnya dengan saya, dengan kami, sama-sama dzurriyyah Alwi Amul Faqih. Ini salah. Yang tahu nasab silsilahnya Wali Songo, baik ke atas ya, silsilah ke atas maupun nasab ke bawah, itu ya hanya dzurriyyahnya Wali Songo. Wali Songo ini tidak ada satupun yang keturunan dari Alwi Amul Faqih. Alwi Amul Faqih ini Ba'alawi dari Yaman. Wali Songo gak ada satupun yang keturunan Yaman, tidak ada satupun yang keturunan Alwi Amul Faqih. Wali Songo bukan termasuk golongan habaib. Wali Songo bukan Ba'alawi. Yang dimana Alwi Amul Faqih yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang kata Imad berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Kamu ngomong kayak begini nih seolah nasab kamu bersambung ke Rasul. Kamu Ba'alawi. Coba spill nasab kamu sampai ke Rasul. Jangan ngomong kayak kamu seolah nasabmu itu paling sahih. Tolong spill nasabmu. Kemudian kedua, tunjukkan bukti isbatnya kalau kakekmu yang di Yaman itu benar-benar dzurriyyah Rasul. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Suruh minta maaf, lebih baik saya maju daripada saya harus minta maaf. Kalian mau ancam saya jalur hukum, silahkan jalur hukum. Sejengkal pun saya nggak bakal mundur. Mendesak kepada Bahar Smith untuk memohon maaf kepada seluruh dzurriyyah Wali Songo, wabil khusus keluarga besar Kesultanan Banten. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Mau pidana kek, mau perdata kek, jalur hukum silahkan. Sekelingking pun saya nggak bakal mundur. Saya akan tegak berdiri membela nasab dari keturunan Rasulullah. Nah, awas nih, kalau punya suatu ketika ada yang nuntut hukum perdata pidana ya ke kamu nih, ya nih nantang hukum nih, ya. Jangan lagi kamu nanti duduk pemicunya si anu, jangan, termasuk pendukungnya jangan lagi mempersekusi yang menuntut nanti, awas lo ya. Kamu yang nantangin lagi. Sampai hari kiamat saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan utus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Kamu yang nantangin, bahkan ngomong sampai kiamat segala. Emangnya kamu yakin umur kamu mau kiamat? Yang saya tahu yang sampai uyat umur itu cuma iblis. Kami meminta dan kami mengecam tersebut dan meminta kepada saudara Bahar bin Smith untuk segera mencabut pernyataannya tersebut. Apabila saudara tidak mencabut pernyataan tersebut, maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum baik secara pidana maupun perdata. Saya atas pribadi dan Dzurriyyah Panembahan Maulana Yusuf Banten menuntut kepada Bahar Smith
agar mencabut pernyataan tentang Wali Songo tidak memiliki keturunan. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Sampai saya mati saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Wali Songonya habaib, karena satu rumpun dengan kita orang, dengan anak Billy Smith, Al-Haddad, Wali Songo, Al-Aidid. Tapi beliau-beliau para Wali Songo, Nagobatul Ashraf, di sini telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Bukti yang lain kalau Wali Songo bukan orang Yaman, coba cek tuh ayahnya Sunan Ampel, Sayyid Ibrahim As-Samarkandi. Orang Jawa susah nyebut jadi Asmorokondi. Itu jelas dari Samarkand. Samarkand itu dulu ikut Rusia, sekarang ikut Uzbekistan. Di sana banyak zuriat Rasul dari Sayyidina Husain. Marganya Khon, Al-Khon, bukan Azmat Khon. Tidak ada Azmat Khon. Kalau Wali Songo itu famnya Azamat Khon. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Kubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi jelas Wali Songo bukan dari keluarga Ba'alawi. Kalau ada yang bilang Wali Songo itu Ba'alawi, keturunan Amil Faqih, itu klaim yang sepihak dan itu ngawur. Datanya dari mana? Itu datanya dari Belanda ini. Furuk dari kaidah al-umur maqasidihah adalah an-niyatu tukhassisul am wala tu'amimul khos. Niat itu mengkhususkan lafaz yang umum dan tidak mengumumkan lafaz yang khusus. Contoh, di situ saya bilang Wali Songo tidak punya keturunan. Itu adalah lafaz umum, tetapi tujuan saya, maksud saya, niat saya adalah keturunan Wali Songo yang bermarga Azamat Khan. Wali Songo ini zuriat Rasul, Sadah, Sayyid Syarif. Ada beberapa kelompok yang percaya bahwa Wali Songo ini termasuk keluarga Ba'alawi, karena memang ada yang mencatat sebagai keluarga Ba'alawi, ya, keturunan dari Alwi Amul Faqih, Yaman. Nah, ini pertanyaannya, datanya dari mana? Dari Belanda, dari kolonial, penjajah yang memberikan sumber sejarah Snoek, Hurgonje, ada Vandenberg. Ini semua pemalsu sejarah semua, termasuk nasabnya Wali Songo dipalsukan sama mereka. Karena saya melihat di video ada singa ponium mabok ketika ngebahas Duriat Wali Songo terputus itu menggunakan kaidah lafaz am dimana khos. Gimana ini ngajinya ya? Lo mendingan pesantren aja ya, ke pesantren gua ya, supaya lebih ngerti lagi ya. Niat saya dalam mengucapkan lafaz umum tersebut adalah suatu perkara yang khusus. Apa itu? Yaitu terputusnya nasab Azamat Khan sebagai nasab yang yang paling sering dibawa oleh orang-orang atau golongan yang mengaku-ngaku Azamat Khan sebagai keturunan Wali Songo. Lu tuh enak aja tuh ngomong tuh. Giliran bagian ngebela diri lu pakai kaidah itu. Tapi ke orang lain lu hukumi serambangan dewek ya. Contohnya ke Haji Imaduddin. Pemicu adalah Imaduddin Yusuf. Kamu dan lu ini nggak pakai juga lafaz am dimana khos juga ke Imaduddin. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Imaduddin yang memulai itu semua. Imaduddin bahkan mengatakan bahwasanya Sayyidina Ubaidillah itu
itu terputus, bukan terputus. Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan Alwi Amul Fagi. Wali Songo itu satu jalur nasabnya dengan saya, dengan kami, sama-sama dzurriyyah Alwi Amul Faqih. Ini salah. Yang tahu nasab silsilahnya Wali Songo, baik ke atas ya, silsilah ke atas maupun nasab ke bawah, itu ya hanya dzurriyyahnya Wali Songo. Wali Songo ini tidak ada satupun yang keturunan dari Alwi Amul Faqih. Alwi Amul Faqih ini Ba'alawi dari Yaman. Wali Songo gak ada satupun yang keturunan Yaman. Tidak ada satupun yang keturunan Alwi Amul Faqih. Wali Songo bukan termasuk golongan habaib. Wali Songo bukan Ba'alawi. Yang dimana Alwi Amul Fagi yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang kata Imad berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Kamu ngomong kayak begini ini seolah nasab kamu bersambung ke Rasul. Kamu Ba'alawi. Coba spill nasab kamu sampai ke Rasul. Jangan ngomong kayak kamu seolah nasabmu itu paling sahih. Tolong spill nasabmu. Kemudian kedua, tunjukkan bukti isbatnya kalau kakekmu yang di Yaman itu benar-benar dzurriyyah Rasul. Semua pemicunya Imaduddin Yusuf. Mereka pemicunya. Terus kenapa kalian tidak protes? Hah? Sedangkan saya mengatakan Wali Songo tidak punya garis keturunan. Garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya Robito dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Kan bisa berlaku. Haji Imaduddin pun itu lafadznya am, maknanya khas. Karena Imaduddin itu tidak mengatakan secara umum semua dzurriyyat Nabi terputus di dunia. Kagak, Cong. Imaduddin ketika berkata seperti itu, dia bukan hanya menafikan habaib, tapi Wali Songo juga dia nafikan. Bahkan seluruh habaib se-Indonesia, di seluruh dunia dia nafikan. Khas, dia juga sama. Ngaji lagi dong. Lu ke orang lain bisa nuduh, tapi dewek lu pakai kaidah itu. Pengen menang sendiri aja lagi. Sayyidina Ubaidillah itu tidak terbukti secara ilmiah. Jadi hanya sampai Ahmad Al-Muhajir. Sedangkan Wali Songo, ya, Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Fagi, yang dimana Alwi Amul Fagi yang punya anak Abdul Malik Azamat Khan yang merupakan kakek Wali Songo, ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, yang kata Imad tidak terbukti secara ilmiah. Berarti yang mengingkari siapa? Saya apa Imad? Riwayat tentang anak-anak dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih ini tidak jelas. Memang tercatat, tapi tidak jelas nama-namanya dan kemana perginya. Dan itu pun yang mencatat ahli sejarah, bukan ahli nasab. Ini kata keluarga Ba'alawi. Haji Imad itu ceramah itu karena membaca kitab Imam Fakhrul Razi. Dengerin nih, Imam Fakhrul, dalam kitab Imam Fakhrul Razi, Sayyid Ahmad Muhajir hanya punya anak 3, tidak 4. Tapi ada oknum Ba'alawi katanya dari turunan yang keempat. Nah itu di situ bertanya Haji Imaduddin, skeptis namanya. Untuk pembuktian ilmiah boleh, pembuktian ilmiah. Jangan dulu orang ngebuktikan ilmiah kemudian dijustifikasi menafikan. Gimana ngajinya kamu juga nih, parah ya.
Bola panas buntut pernyataan kontroversial Bahar Smith soal terputusnya nasab Wali Songo terus menggelinding makin liar dan makin membesar. Merespon adanya tekanan yang meminta dirinya untuk mencabut pernyataan yang dianggap sebagai fitnah dan penyesatan sejarah, Bahar tak hirau sama sekali, bahkan tidak akan mundur sejengkal pun. Jalur hukum silakan, ayo kalau mau tempuh jalur hukum, mau pidana, mau perdata kek, sekelingking pun, saya nggak akan mundur. Saya akan tegak berdiri, membela nasab keturunan garis Rasulullah, kata Bahar Smith, dikutip dari akun YouTube Said Bahar bin Smith Official. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih saya mati daripada saya harus minta maaf. Kalian mau ancam saya jalur hukum? Sejengkal pun saya tidak akan mundur, tegas Bahar Smith. Pernyataan Bahar Smith ini merespon pernyataan Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten atau LPAKB yang siap mempolisikannya bila tidak meminta maaf dan mencabut pernyataannya yang diupload dan menjadi konsumsi publik secara sadar oleh Bahar bin Smith sendiri. Dengan pemikiran tersebut dan dalam rangka menjaga marwah zuriat Wali Songo, saya sebagai Sekretaris Jenderal Presidium LPA Kesultanan Banten akan mempertimbangkan mengambil langkah hukum terhadap Bahar bin Smith bila yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan meminta maaf atas kebohongan yang dilakukannya, tandas Tubagus Amri. Sebelumnya Bahar Smith dalam live di channel YouTube pribadinya Said Bahar bin Sumaid Official menerangkan tentang nasab Habib Ba'alawi Yaman. Dalam video itu Bahar menyinggung tentang Wali Songo. Menurut Bahar, Wali Songo itu habaib, tapi turunannya tidak ada alias terputus. Tidak ada keturunan Wali Songo, dan kalaupun ada maka dari pihak ibu. Nah, menurutnya jika keturunan dari pihak ibu itu berarti keturunannya terputus. Sebenarnya ini bermula dari Bahar sendiri yang melakukan blunder besar. Kowar-kowar dengan mata melotot dan dikuasai amarah, maka hilanglah akal sehat sehingga ngomong asal jeplak tanpa dasar, fakta, hujah dan dalil yang kuat dan valid. Disinilah blundernya statement Bahar Smith yang secara acak adut gagal membangun narasi yang kuat dan justru semakin membuat kita jadi bingung. Di satu sisi dia mengakui bahwa Fam Azamat Khan adalah zuriyah Rasulullah, tapi di saat yang sama dia menukil bahwa Nakobatul Asraf dan Rabitoh Alawiyah tidak mengakui keberadaan Nazab Azamat Khan atau yakni Fam Wali Songo sebagai zuriat Nabi. Mengapa statement Bahar saling kontradiktif? Di awal dia mengakui Wali Songo itu habaib atau zuriat Nabi, lalu di akhir dia membantah anak cucu Wali Songo bukan zuriat Nabi dengan dalil tidak adanya pengakuan dari Nakobatul Asraf. Indonesia tanah air